Oke, kita lanjut. Judulnya membesarkan sekolah Muhammadiyah menjadi unggul dan favorit. Ini oleh saya dari apa namanya itu? Diksus PIM. Ya. Beda dengan Diksus Pala. Ya podo ae cuman khusus pimpinan. Terkait dengan judul di atas tadi, kita mencoba untuk kelihatan ya, untuk mengambil semangat dari Al-Quran. Khususnya kita ambil semangat jihad yang digelorakan dalam Quran. Nah, jadi semangat jihad ini kita wujudkan dalam jihad membangun sekolah. Karena jihad perang nggak ada ya. Sesungguhnya Allah telah berfirman dalam Quran surat As-Saff tentang tawaran Allah kepada kita terhadap suatu pekerjaan di mana pekerjaan itu akan menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Tawarannya begini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kamu saya tunjukkan kepada suatu transaksi yang bisa menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Ini Allah menawari kepada orang-orang yang beriman. Karena yang dipanggil itu orang beriman. Apa transaksinya? Pekerjaannya adalah tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ini tadi ya. Pekerjaannya ini tu'minuna billahi. Pekerjaannya adalah iman kepada Allah. Bagaimana sih iman itu? Iman itu adalah al-imanu billah, iman kepada Allah itu iqraru bilisan, diekrarkan dengan lisan, wa tasdiqu biqalbi, dan dibenarkan oleh hati, wa amalu bil arkan, dan diamalkan oleh amal perbuatan. Itu baru iman. Nek sitok loro tok misalnya belum cukup. Makanya Quran mengatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian padahal mereka tidak beriman. Nah, Allah yang mengatakan loh, padahal mereka tidak beriman. Kenapa? Hanya pengakuan saja. Maka kalau kita mengukur iman seseorang ya di situ. Kalau kita milih pemimpin, harus pemimpin yang beriman, ya lihat aja kelakuannya, bagaimana calon pemimpin itu. KTP ini Islam tapi gak ngelakoni sholat misalnya, tidak masuk kriteria itu. Ya, ini seperti ini. Jadi pertama pekerjaannya adalah iman kepada Allah, wa rasulihi, dan iman kepada Rasulnya. Nah, kepada Rasul itu diimani bukan sebagai seorang laki-lakinya, tapi diimani sebagai utusan Allah. Lalu waktu jahiduna fisabilillah, lalu berjuang di jalan Allah. Ya, artinya jihad itu sungguh-sungguh, arti berjuang. Nah, puncaknya itu perang sebenarnya, puncak itu. Jadi kalau jihad itu bukan artinya perang, tapi sungguh-sungguh. Lah sungguh-sungguh ini bisa yang paling tinggi dulu perang. Nah, bersungguh-sungguh dalam hal apa? Ya. Jadi berjuang di jalan Allah bi amwalikum, dengan hartamu, wa anfusikum, dan dirimu. Jadi harta dan jiwa. Ini tawaran Allah yang bisa menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Ini pekerjaannya. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, dan jihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Zalikum,
Yang demikian itu yang diterangkan di atas itu tadi, khairul lakum, lebih baik untuk kamu, in kuntum ta'lamun, jika kamu ngerti. Ya, ini semangat akhirnya menumbuhkan etos kerja yang tinggi. Nah sekarang kita lihat bayarannya apa itu pekerjaan itu? Bayarannya adalah yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosamu, wa yudkhilukum, dan akan memasukkan kamu jannatin, ke dalam surga, tajri, yang mengalir surga itu min tahtihal anhar, di bawahnya apa? Al anharu, bengawan, sungai-sungai. Jadi akan dimasukkan ke dalam surga, yang di bawahnya surga itu mengalir sungai-sungai. Ya. Wa masakina, dan rumah tinggal thayyibatan, yang baik, fi jannatin adn, fi jannati adn, di dalam surga Aden. Zalikal fauzul azim, yang demikian itu adalah kemenangan yang besar, keberuntungan yang besar. Nah ini bayarannya. Maka tadi Allah tawarkan kepada kita, maukah kamu saya tunjukkan kepada satu perniagaan, satu transaksi yang bisa menyelamatkan kamu dari adab yang pedih? Nggih purun. Napa pekerjaannya ya Allah? Tu'minuna billahi wal yaumil akhiri. Itu tadi ya. Beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, dan jihad di jalannya, jalan Allah, dengan harta dan jiwanya. Jadi kalau kita berjuang itu mesti dunya sa'awai. Nah bayarannya ini tadi, bayarannya adalah akan dimasukkan surga, dan di dalam surga itu ada rumah-rumah yang indah, di dalamnya surga itu ada sungai-sungai yang mengalir. Jadi itu tempat yang nikmat. Nah itu biasanya kalau kita lihat dalam Quran, yang dimasukkan surga itu bukan karena kelompok A, B, C, D, E, F, G, H, I, bukan. Tapi yang akan dimasukkan surga itu adalah orang yang iman. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha khiwala. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh adalah surga Firdaus tempat tinggalnya, dan mereka kekal di dalamnya, dan mereka tidak kepingin pindah dari surga itu. Ya, di situ disebutkan oleh Allah, yang masuk surga itu orang beriman. Maka menetapkan diri sebagai orang beriman wajib. Dalam kehidupan kita itu apa sih kita hidup itu di dunia ini? Kalau kita tidak memiliki prinsip itu, panjenengan misalnya dapat nasib gak enak, bingung. Ya nasib gak enak, kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Sadar, berarti kita itu pekerjaannya sama saja di mana saja, baik dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan buruk, tetap. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku, kata Allah. Ya itu sebenarnya. Ya, jadi itu tawaran Allah, pekerjaannya sudah jelas, bayarannya sudah jelas. Nah ini nanti saat ini kita ejawantahkan dalam memperjuangkan sekolah ini supaya menjadi besar. Maka guru di Muhammadiyah itu memang beda. Guru di Muhammadiyah itu sebenarnya setiap guru itu pejuang. Setiap guru adalah guru agama. Artinya mengaitkan pekerjaannya juga dikaitkan dengan al-Islam, itu harus mampu. Memang ada beda dengan guru-guru yang lain. Semangat jihad ini bisa kita fokuskan kepada memperjuangkan, membesarkan sekolah kita menjadi sekolah yang unggul dan favorit. Diharapkan semangat memperjuangkan sekolah ini adalah semangat yang dispiriti oleh Quran, sehingga aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita beraktivitas kemudian kita ingat tugas kita, posisi kita, apa yang kita lakukan, semua kalau lillah menjadi nilai ibadah. Kalau sudah jadi nilai ibadah, punya kekuatan, punya etos kerja yang tinggi.
Kalau enggak mesti nangis. Jangankan seperti gini. Orang pergi haji itu bisa nangis. Bukan karena terharu, karena sumpek. Orang haji itu jangan dikira enteng ya. Fisiknya harus kuat. Harus berjalan sekian kilo. Itu kadang-kadang kalau enggak dibarengi dengan niatan yang ikhlas, nangis. Saya itu punya teman begitu. Nangis oleh soro. Lah orang yang ikhlas dengan kesoroan itu nangis tapi beda nangisnya. Nangis karena dia sadar saya rela berkorban untuk Allah, mengeluarkan harta untuk Allah, mengeluarkan tenaga dan pikiran untuk Allah. Semangatnya beda. Ini sama kalau kita mau memperjuangkan sekolah kita, kalau guru-guru kita itu punya prinsip seperti itu luar biasa. Nah, sekarang judulnya mencari murid itu gampang. Suatu sekolah dikatakan besar, maju, unggul, dan favorit itu jika jumlah muridnya banyak dan pendaftarnya melebihi kuota. Itu baru dikatakan sekolah besar, maju, unggul, dan favorit. Jika PPDB, sekarang apa namanya? SPMP. Pokoknya itu ya ini ya. Jika SPMP dikelola dengan cara biasa-biasa, ya, jika SPMP dikelola dengan cara biasa-biasa saja, maka kuota yang ditargetkan tidak akan pernah terpenuhi. Berarti harus luar biasa. Nah, ini harus disadari, kita harus berjuang bersama-sama. Jangan satu orang, dua orang aja, seluruh harus memiliki sifat semangat jihad tadi itu. Seorang pengamat PPDB tidak merasa heran jika saat ini banyak sekolah yang selalu kekurangan murid dalam setiap tahunnya. Hal ini karena sekolah tersebut menggunakan cara yang biasa-biasa saja dalam mencari siswa baru. Nah, sebenarnya ini juga kepala sekolah itu menentukan juga. Kalau saya lihat perkembangan SMA SMK tidak pernah berkembang. Soalnya apa? Kepala sekolahnya saya lihat pasif, tidak punya inovatif. Yang mendingan zamannya Pak Karim dulu SMA itu masih lumayan. Sekarang saya lihat itu pasif, mundur. Oleh murid 10 yang telu tambahnya ingkris. Berat. Sekolahan jumlahnya 28 itu dipangan apa? Nggak bisa. Sebenarnya gini-gini perlu disampaikan kepada SMA SMK. Nanti akan saya atur lah. Sudah seharusnya sekolah menggunakan cara yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh sekolah lain yang dalam bahasa marketing disebut dengan diferensiasi. Dalam bahasa marketing disebut dengan cara tidak normal atau tidak biasa. Maka dibutuhkan itu terobosan-terobosan yang beda dengan yang lain. Nah, ini orang-orang harus selalu berpikir, kalau tidak berpikir tidak akan bisa. Berpikir lalu optimis. Berpikir punya cita-cita tapi pesimis, tidak akan jalan. Nanti kalau kita impian itu dilaksanakan insya Allah dimudahkan oleh Allah. Karena Allah itu selalu mengikuti prasangka hambanya. Kalau kita bersangka berhasil. Ya. Mencari murid itu gampang, tidak sulit jika kepala sekolah dan panitia PPDB-nya tahu caranya. Selama ini yang dilakukan dalam PPDB biasa-biasa saja, sehingga hasilnya tidak memenuhi harapan kuota, tidak terpenuhi. Tapi kalau tempat kita sudah bagus karena sudah lebih-lebih. Hanya tinggal memperjuangkan tempatnya aja, kelasnya aja. Jika yang dilakukan seperti sebelum-sebelumnya, tidak menutup kemungkinan sekolah akan gulung tikar. Sekarang ini banyak yang sekolah gulung tikar ya, terutama di SMA, SMK itu banyak. SMK Paramita tumbang,
SMK Barawijaya tumbang, SMK Ayani tumbang. Nah, kurang murid. Nah, ini juga banyak masalahnya. Masalahnya itu juga kebijakan dari pemerintah juga. Karena pemerintah menerapkan pola zona. Bisa. Jadi penyebab kehancuran itu juga banyak faktor lah, termasuk rumah sakit juga. Anda tahu rumah sakit itu sekarang hampir seluruh Indonesia goyang. Contoh ya, satu tahun yang lalu misalnya sudah dibayar oleh BPJS. 2-3 tahun kemudian ditarik lagi, suruh mengembalikan uang itu, karena ada kekeliruan. Itu rumah sakit. Sekolah juga sama, ada zonanya masalahnya. Nah, untuk mengatasi zona itu sebenarnya juga gampang. Kalau kita mau belajar seperti yang di Lampung ya, Lampung Sumatera itu, menghadapi zona itu gampang. Kita buat pondok pesantren. Pondok pesantren kan dari luar daerah yang banyak. Nah, orang yang luar daerah ini yang berada di pesantren sekolah di sekolah kita, karena masalah. Itu di Sumatera itu begitu. Nah, kalau kita sekarang tidak punya itu ya angel. Karena zonanya kita itu terbatas. Beda dengan kabupaten. Kalau rumah sakit itu kalau kabupaten pakai zona seneng, soalnya rumah sakit Temek Didik luas sih. Sangat luas. Kalau di kota itu rumah sakitnya banyak, luasnya sedikit, jadi royokan. Makanya untuk membesar pasien itu sulit. Maka secara politis sebenarnya dengan aturan-aturan itu sebenarnya supaya rumah sakit itu memang supaya jatuh. Menurut jatuh dituku karo 9 naga. Sudah banyak itu yang jatuh kemudian dibeli oleh Siloam. Nah, memang tujuan seperti itu. Dan untuk menghancurkan bangsa Indonesia nggak angel. Melalui apa? Kesehatan. Kemarin contohnya apa? Covid itu dari kesehatan. Dibunuh semua, mati semua. Gampang. Ya, makanya perang-perang saya ini kadang-kadang nggak perlu ada senjata. Memainkan kesehatan apa sekarang ini sudah dimonopoli. Kesehatan sudah dimonopoli oleh pemerintah. Itu gampang untuk menghancurkan. Tapi itu semua koyokannya ya pekerjaan yang pikiran-pikiran yang komunis. Komunis itu memang selalu begitu, selalu monopoli. Allah alam, itulah yang terjadi. Jadi di sini diharapkan bahwa melakukan PPDB itu harus luar biasa. Tidak boleh dibuat santai-santai, tapi harus dipikirkan matang-matang dan dikerjakan. Selama ini sekolah-sekolah kita hampir tidak memiliki tim marketing sekolah. Padahal kalau kita itu sudah tidak di sini ya. Kita sudah berkali-kali untuk studi banding, studi tiru. Terus bolak-balik studi tiru tapi kan dilakoni ya pancet. Tapi sebenarnya kasusnya di SD itu tidak seberapa parah. Hanya tempatnya aja yang kurang. Kalau tempat kita cukup insya Allah. Kita promosikan luar biasa. Saya optimis nanti kalau kita bangun di depan itu kita bisa seperti Pucang. Pucang itu SPP-nya berapa? 1.700.000. Bukan 1.500.000, 1.700.000. Orang tua nggak keberatan karena apa? Kalau di sekolah sebegitu, di situ hasilnya nanti seperti ini loh. Sekolah kita tawarkan juga begitu. Nah sekolah ini hasil ini loh. Harus diyakinkan kepada orang tua. Jadi sekolah harus memasarkan produknya. Produknya berarti hasil didikan kita itu sebaik apapun, sehebat apapun,
memanajemennya, setinggi apapun gedungnya, selengkap apapun fasilitasnya. Jika sekolah tersebut tidak mampu memarketingkan sekolahnya dengan baik, maka dapat dipastikan sekolah tersebut tidak akan laku dijual. Banyak sekolah-sekolah yang hebat, tinggi-tinggi menjulang, tidak laku. Banyak. Karena apa? Marketingnya kurang. Nah, selalu saya lihat itu, selalu membuat teori-teori ekonomi. Jadi kalau kita memasarkannya bagus, produknya bagus, mesti orang seneng. Ya, rata-rata orang sekarang itu anaknya pokoknya agamanya pinter mesti seneng. Itu sudah menjadi tren lah. Kalau kita sekolah kan di negeri misalnya, tidak seperti swasta seperti kita. Ekskulnya aja banyak sekali. Kalau di negeri tidak ada, maka hasil didikannya akan jadi beda. Nah ini kita tawarkan kepada orang tua. Beberapa langkah jika sekolah ingin terus berkembang dan terus mengalami peningkatan, maka sekolah dapat melakukan beberapa strategi sebagai berikut. 1. Meningkatkan kan ini ya. Meningkatkan ya. Loh kok kuali itu. Kan gak enak. Meningkatkan. Lho kok gak gelem? Nyambung itu dorong kan iki. Gini. Meningkatkan kualitas akademik dan non-akademik. B. Meningkatkan kualitas pelayanan. C. Meningkatkan profesionalisme dalam pembelajaran. D. Memarketingkan sekolah dengan baik. Kira-kira ini yang bisa dilakukan. Standar operasional atau prosedur atau SOP dalam PPDB, kepala sekolah dan panitia PPDB wajib tahu tahapannya. SOP-nya 1. Matangkan konsep dan perencanaan. B. Evaluasi PPDB tahun sebelumnya dan susun rencana tahun ini. Jadi yang kemarin-kemarin dievaluasi. Yang baru dia sanggup ya, kalau dibangun 700 sanggup, luar biasa. Semoga berhasil. Tergantung kalau kita punya semangat, bisa saja itu. SMK Mutia itu dulu kolek itu. Nah ya sekarang ya di atas 1000 ya. Artinya di atas 1000 sudah. Luar biasa, bisa. Kalau kita punya semangat semua, guru-gurunya punya semangat, gak sekedar nyambut gawe tok, tapi ono perjuangannya. Gue nek kapane sekolah gede, insya Allah bayaran kan gede juga. Dan yang diingini orang-orang yang pengen haji, pengen umroh itu ada semua dalam aturan Muhammadiyah itu sebenarnya. Saya baca sendiri itu. Sampai bayarannya kepala sekolah seru. Dari aturan itu, bayarannya bendara piro, bayarannya guru piro, itu ada standarnya. Persis pemerintah, tapi kalau sekolah itu sudah besar, ya sudah sehat. Nah kita belum, makanya belum bisa mencapai itu. Menciptakan inovasi dalam PPDB. Temukan sasaran utama dalam PPDB. Perluas jaringan pasar dalam PPDB. Hitung peluang dan pesaing. Nanti banyak perang ini ya. Perang ngadepi macam kita dulu juga
bingung ya. Waktu saya pegang SMK itu, musuh saya itu termasuk SMK Tamsis. Dia itu kalau orang daftar langsung dikasih seragam. Bayangkan. SMK waktu itu belum punya seperti itu. Ya kalah terus. Nah itu persaingan-persaingan seperti itu juga perlu untuk dihitung. Gitu. Matangkan konsep dan perencanaan, membuat perencanaan target murid baru yang akan dicapai, misalnya ditargetkan 100 siswa. Ya. Kita buatkan target 1 siswa harus daftar kepada kita. Lalu menetapkan murid 100 itu akan diperoleh dari mana? Lalu dilakukan pemetaan. Misalnya dipeta-petakan TK 1 targetnya 12 anak. TK 2 targetnya 13 anak. TK 3 targetnya 11 anak. TK 4 6 anak. TK 5 misalnya 8 anak. Kemudian TK 6 11 anak. TK 7 18 anak. TK 8 21 anak. Dan TK 9 12 anak. TK 10 18 anak, jumlah keseluruhan 130. Kalau kita mentarget 130 dengan data-data yang sudah ada ini tinggal mengerjakan. Kalau tidak mencapai 130 paling tidak bisa 100. Sasaran sudah jelas. Jadi kita tidak berharap saja. Kalau seperti di SMA itu kan menunggu. Tidak punya target. Menawa wong sitok loro ngono jangan daftar no. Akhirnya murid itu tambah nyengkre soalnya diceluk wong akeh. Isin deh malah nyengkre. Itu susahnya di situ. Wedi, muridnya kalau wedi. Lalu menciptakan inovasi dalam PPDB, mengganti sistem lama yang menggunakan brosur, spanduk, dan baliho sebagai media promosi, diganti dengan media digital seperti Instagram, Facebook, Twitter, web, dan lain sebagainya. Itu saya lihat di SMP kita itu sudah menggunakan ini. Selalu dia promosinya pakai digital, dan sekarang pengembangan juga ada. Yang biasanya dapat murid paling ya dukure 10, sekarang dapat murid 70-an. Murid baru bisa berkembang. Nuril itu saya lihat inovatif juga. Ya, tapi semua terlepas dari itu ada kelebihan dan kekurangan. Semua orang itu begitu. Ada kelebihan, ada kekurangan. Ya. Mesti ada. Masih orang seneng nggak seneng ya doa, mesti orang yang seneng orang yang enggak. Wong api ngono ya orang yang benci, orang yang seneng. Itu. Maka tidak heran kalau kita menghadapi seperti itu, ya, ingat aja itu sejarah itu. Nggak mungkin seluruh dunia seneng ijen, nggak mungkin. Masih ngowapi aja orang yang nggak seneng. Orang yang seneng sudah biasa. Selain menggunakan media digital, panitia PPDB dapat menggunakan jejaring dan kemitraan dengan sekolah-sekolah di level bawahnya. Nah ini saya lihat kemarin di SMK itu membuat jejaring. Itu berhubungan dengan pondok pesantren. Di Pulau kemarin ada sekitar 20 anak langsung berafiliasi kepada Muhammadiyah. Dan kebetulan saya buatkan itu SK-nya. Jadi saya tahu bukan katanya. Itu bisa jejaring. Maka saya katakan Nuril termasuk inovatif. Gak diam. Cuma masa tadi itu diberitahu Bu Sulika, cuma anaknya loh kata sekolah nang SMP Muhammadiyah. Amat sekolah nang ini Nurul Jadid. Tahu Nurul Jadid? Sekolah dekat rumah sakit umum itu. Enggak salah sekolah Gus Fakih, enggak salah itu. Mbok sekolah ngono kan mengurangi nanti. Mengurangi keyakinan. Wong kepala sekolahno yo gak nang sekolah Muhammadiyah. Berarti sekolah dhewe tidak terpercaya.
Orang lain suruh mempercaya. Kenapa bisa begitu? Ya. Di samping dua cara di atas, sekolah dapat juga menggunakan strategi jemput bola. Artinya panitia PPDB dapat berkunjung ke sekolah atau ke rumah siswa untuk mempromosikan sekolah kita. Ya, ini kalau kita model jemput bola. Ini biasanya Joko Bondo. Ya. Saya dulu di SMK saya terapkan ini, jemput bola. Tapi sayangnya gurunya tidak punya hero seperti itu. Jadi saya sendirian setengah mati. Saya sampai namanya ngecat itu tak cat dewi. Ngatur listrik tak atur dewi. Karena saya itu jiwa-jiwa tukang itu ada. Tukang sembarang liso. Nah, jadi dulu itu guru-gurunya masih kurang. Sampai tak kayak contoh saya berjasa. Kalau saya tertarik kan untuk isin. Kak sungkan. Maka saya melihat orang itu ono sing didelok tak sing ngerti, ono sing perlu diteblek, ono sing perlu disenggrang, tergantung konteksnya. Lalu strategi yang digunakan panitia PPDB sebisa mungkin murid barunya selalu bertambah. Ini target pemikiran panitia PPDB itu begitu. Jangan mundur, tapi harus bertambah. Makanya tadi dipasang target tadi. Kita mentargetkan 100, toko di murid 100 itu harus punya reng-rengan. Nggak toko kene, terus diperjuangkan. Yang jagakno glundung semprong itu karuan. Karena pesaing kita itu semakin hari semakin banyak. Evaluasi PPDB tahun sebelumnya dan susun rencana tahun ini menciptakan inovasi dalam PPDB. Nah, kelemahan dalam PPDB diantaranya adalah kepala sekolah tidak pernah mengevaluasi kelemahan dan kekurangan dalam PPDB. Evaluasi memegang peranan penting dalam membuat kebijakan tahun berikutnya 1 tahun yang lalu. Kita lihat sasaran utama dalam PPDB. Sekolah harus memiliki sasaran yang tepat, pangsa pasar yang jelas, dan target pasar yang konkret pula. Sasaran promosi dalam PPDB adalah target yang diincar oleh panitia yang ingin dicapai sasaran yang dituju dapat perorangan atau wali murid atau lembaga sekolah, khususnya TK kalau kita harus di bawahnya ya. Masuk kita promosi SMP keliru lah. Harus TK yang selanjutnya akan dijadikan sebagai segmentasi promosi. Kita tuh TK-nya banyak ya. Yang masuk di tempat kita itu berapa? Kemudian sebaliknya. SD kita itu tiap tahun melulusnya berapa? 2 SD itu sekitar di atas 100 mesti ya. Tapi yang masuk SMP kemarin cuma 2. Sulika tadi saya tanya. Semua SMP piro kan? 2, Pak. Jauh panggang daripada api. Kenapa kok gak bisa sinkron gitu? Kok seperti ada hubungan gitu? Nah ini sebenarnya harus dirubah ini semua. Maka saya sarankan anak guru-guru SMP itu kalau memang kepingin menggait dari SD sini ya, jangan kelas 6, kelas 5 sudah digarap. Karena kalau sudah kelas 6 dia sudah punya tempat. Kalau kelas 5 mungkin masih ancang-ancang kok jangan rono, kemudian kita pengaruhi bisa berubah. Kita yakinkan SMP itu nanti kelanjutan daripada SD. Kita yakinkan orang tua nanti bisa. Maka saya katakan kurang inovatif, kurang sungguh-sungguh. Apapun kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh, insya Allah ada hasilnya. Biasanya kalau orang itu sungguh-sungguh sudah mentok, tek, berhasil.
Saya punya kenalan dia. Jenenge ndolek penggawean niku. Kuwanti ping pira? Ngamar kono. Kok yo bareng lamar sret mlebu gak cocok. Ngwali maneh. Begitulah kita terus semak gitu. Nggak pernah cocok. Akhirnya terakhir justru dia diterima di ASN. Jadi ASN. Setelah berjuang mentok. Karena sungguh-sungguh. Nah sama dengan kita itu kalau kepingin membesarkan sekolah, sing temen mulai sungguh-sungguh, insya Allah akan beri kemudahan. Toko dewi. Ya artinya apa? Ya ada perjuangan. Nah, tawakal itu begitu. Tawakal itu gak ngelundung seprong. Wis terserah Allah, bahwa oleh bagak nanjane oleh berarti takdire, nek oleh ya takdire. Bukan begitu. Rasulullah itu pernah menegur orang yang mengatakan tawakal, ngeculno untone diculno. Kenapa kok dilepas? Ya saya tawakal. Nah anjane hilang berarti takdir ya, begitu. Apa jawab Nabi? Tidak dibolehkan yang seperti itu, disuruh mengikat dulu. Setelah diikat baru tawakal kepada Allah. Artinya berusaha dulu. Jangan dicolong gelundung semprong gitu. Diusaha ditaleni dulu jadi selamat, jene terus ditaleni gak selamat ya wis takdir jenenge. Takdir itu sesuatu yang sudah terjadi. Nek kodok sesuatu yang belum terjadi. Nah, Ketika panitia PPDB sudah memasang target, maka selanjutnya harus menentukan sasaran. Menentukan sasaran itu dibagi menjadi 3 level sasaran. A, sasaran level 1 atau sasaran utama. B, sasaran level 2. C, sasaran level 3. Misal SDA memetakan sasaran dalam PPDB, maka panitia harus mampu membuat sasaran sekolah yang hendak dicapai secara konkret. Nah, begitu. Jadi punya targetnya itu kita harus sekolah ini harus kita garap. Kita harus sukses sekian murid. Diperjuangkan. Nah, kalau kemudian belum terjuangkan sudah menyerah ya berarti pada karo untuk dilunong ngono tok. Kada ditaleni sih. Ini semangat-semangat seperti ini saya ambil dari Pak Mulyana. Sasaran level 1, sasaran utama misalnya itu targetnya 50%. 50% kita ambil dari mana nanti? Nah, misalnya kita targetkan alternatifnya adalah sekolah TK 1, TK 2, TK 3. Berarti harapan kita nanti 3 TK ini harus dapat 50% dari target yang kita inginkan. Level 2 misalnya menargetkan 30. Dari mana 30% ini? Kita ambilkan dari TK 4, 5 dan 6. Lah kita berjuang di sini. Berarti sasarannya itu ada. Kemudian sasaran level 3 kita targetkan 20%. Kita ambil dari mana? Misalnya TK 7, TK 8 dan TK 9. Jadi target ada, sasaran ada. Nah, itu diperjuangkan. Nah ini peran kepala sekolah itu tinggi, akan mengomando ini. Maka biasanya kalau kepala sekolah itu inovatif, seperti ya Pak Wakhri itu. Pak Wakhri itu di mana-mana sekarang dipakai itu, royokan. Kamu jadi kepala sekolah sini, jadi kepala sekolah. Karena dia berhasil merubah SMK 7. Itu asalnya di kampung, muridnya sedikit, itu sampai bisa berada di tepi jalan besar. Dibeli tanah-tanah sekitarnya ini. Dan dia bagaimana membesarkan sekolah itu dibangun bangunan yang seperti mercusuar. Yang orang lain tidak punya bangunan model seperti itu. Nah ini punya daya tarik sendiri. Akhirnya murid bangga kalau sekolah di situ. Nah sekolah itu kalau tidak baik ya muridnya izin ya sekolah aku. Sekarang itu begitu. Ya nek biyen sekolah gak ono, sekolah saiki akeh api-apian. Tuh. Setelah sasaran ditentukan,
maka panitia PPDB harus membuat strategi khusus untuk merealisasikan sasaran tersebut. Jadi sasaran di targetan tadi dilaksanakan. Maka dulu sudah pernah sampaikan keberhasilan itu punya impian terus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Itu adalah target. Perluas jaringan pasar dalam PPDB. Setiap tahun panitia PPDB mampu mengembangkan jaringan pasar khususnya untuk memperluas jaringan. Jadi hubungan kita itu harus banyak memang. Namanya jaringan-jaringan gitu. Pengembangan jaringan dalam PPDB bertujuan agar jumlah pendaftar siswa dalam setahunnya mengalami kenaikan. Saya dulu itu malah begini. Saya itu walaupun ini sudah muncul, tapi sudah pernah saya berpikir seperti ini. Saya dulu mencari murid SMK itu sasarannya apa? SMP kan? Nah dari mana saya dapatkan data SMP? Gampang caranya. Para TU nih minta data sekolah untuk PPDB. Ngene angel wis ngono. Sama ini berapa ratus gitu. Masih dikasih karena tidak merugikan SMP itu. Ya karena kita kepentingannya untuk PPD. Lah itu bisa kita jemput bola tadi. Itu salah satunya. Kalau kita terapkan seperti ini luar biasa loh menurut kita. Saya lihat guru-guru kan tidak pernah seperti itu. Di sini kita hanya mengandalkan kepercayaannya. Lumayan itu masih ada kepercayaan. Kalau kita tambah lagi dengan hal seperti itu kita akan bertambah banyak. Menurut kita tentunya kita persiapkan juga kelasnya memang. Umurnya kayak kelasnya gak ono masalah. Sama aja. Kemudian online marketing. Salah satu yang dapat dilakukan panitia PPDB diantaranya adalah A. Mencari sekolah baru yang selama ini belum pernah mendaftar di sekolah kita. Nah kalau kita SD berarti sasarannya apa? Ya TK. TK kita itu banyak. B. Mencari siswa yang berada di luar kecamatan atau kabupaten dari sekolah kita berada. Nah ini kendalanya itu tadi. Kalau misalnya di kabupaten atau yang lain, itu kan ada zona, sulit. Makanya cara mengakali ada itu tadi, membuat pondok pesantren. Tapi kalau SD kita itu sebenarnya masalahnya adalah kekurangan tempat, kekurangan RKB. Kalau RKB kita banyak dan sekolah kita dari depan tuh ketok sekolah tenan, beda nanti, tambah luar biasa. Kemarin sudah tak lihat, tak angen-angen ini ya apa caranya. C. Membangun kerjasama dengan sekolah atau lembaga dan instansi yang berorientasi memperkokoh PPDB. Hitung peluang dan pesaing. Sekolah harus pandai menghitung peluang dan pesaing yang ada di lingkungannya. Termasuk kita membuat misalnya bahasa Inggris itu apa? Cambridge itu bagus ini. Sudah bisa berjalan dulu. Berarti ya, berjalan ya. Nah, itu bisa kita sampaikan ke orang tua. Kita umumkan. Akhirnya terkenal mencuat. Akhirnya kebutuhan mereka itu akan bangga sekolah di tempat kita. Itu termasuk juga jenis inovatif. Jika sekolah telah mentarget kuota tahun ini menerima siswa sebesar 200 siswa, maka panitia PPDB harus dapat menghitung peluangnya. Kita nargetkan 1000 kan untuk peluangnya, gak berhasil. Kita menargetkan itu harus peluangnya ada. Nanti gak khayal. Nah tadi itu seperti nargetkan 100. Nah 100 tak perlu dari ini. Diperjuangkan.
Apakah 200 siswa yang ingin diraih itu dapat terrealisasi atau tidak? Sebenarnya sudah dapat dibaca mulai awal. Ya karena punya prediksi tadi. Keberadaan pesaing di sekitar sekolah juga harus diperhitungkan. Berarti harus cerdas ya. Panitia PPDB itu harus cerdas. Diferensiasi dalam PPDB dapat diartikan bahwa dalam mencari murid baru harus melakukan cara berbeda dengan apa yang dilakukan oleh sekolah lain. Yang dalam penjelasan ini ya memang harus lain daripada yang lain kita. Panitia tidak boleh hanya menggunakan cara yang digunakan oleh sekolah lain yang hanya pasang spanduk dan membagi brosur. Tidak cukup. Panitia harus mampu melakukan sesuatu yang berbeda dengan sekolah lain. Setelah sekolah akan menjadi pemenarik jika sekolah mampu melakukan sesuatu yang berbeda dengan yang dilakukan sekolah lain. Ini kalau lihat kerjanya ini wabot aja nih. Nah ini kalau orang tidak memiliki semangat juang, tidak memiliki etos kerja tinggi, rasa-rasen. Tadi ingat tawaran Allah tadi. Maukah kamu saya tunjukkan kepada satu perniagaan yang bisa menyelamatkan kamu dari adab yang pedih? Mau ya Allah, mau. Napa pekerjaane? Iman nang Allah, iman Rasul, dan jihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Ini kalau saya dulu itu sudah saya laksanakan. Harta dan jiwa. Risikonya mati. Nah dulu itu. Sudah saya laksanakan semuanya. Dalam istilah marketing dikenal dengan istilah diferensiasi. PPDB juga perlu diferensiasi. Jadi model yang beda dengan yang lainnya. Diferensiasi ini dalam PPDB diantaranya dapat berbentuk satu, dilakukan lebih awal. Ini salah satunya. Misalnya setahun sebelum pendaftaran, tahun depan sudah membuka pendaftaran. Itu termasuk diferensiasi. Juga publikasi menggunakan media digital. Panitia jemput bola. Dibentuk panitia bayangan. Memaksimalkan kerjasama kemitraan. Nah ini kira-kira bentuk diferensinya seperti itu. Ya. Ini kalau kita jemput bola ini juga apa tapi peluangnya dapat murid itu besar. Ya. Tapi aku tuh pintar ngomong. Sing nyebut bola gak iso ngomong ya percuma. Kudu iso ngomong maka dibekali. Kamu masuk sana, nanti yang sampaikan ini. Nah, itu kepala sekolah bisa membriefing itu. Pendaftaran dilakukan lebih awal. Walaupun melaksanakan pendaftaran lebih awal, tetapi harus dihindari istilah pendaftaran gelombang 1. Ternyata di sini gelombang 1 jangan ada. Atau gelombang 2 sampai gelombang berapapun. Diharapkan itu tidak ada. Sekolah yang menggunakan gelombang terkesan sekolah tidak mampu. Maka istilah dapat diganti dengan pendaftaran dibuka mulai 1 Januari sampai 28 Februari. Ini mengganti bahasa gelombang tadi. Tetapi hingga tanggal 28 Februari kuota belum terpenuhi, maka spanduk yang lama diturunkan diganti dengan spanduk yang baru dengan bunyi pendaftaran PPDB dibuka mulai 1 Maret sampai 31 Maret, demikian seterusnya. Ini trik bahasa. Ya, bahasa juga berpengaruh. Bahasa itu juga akan mengindikasikan pengertian. Gitu.
publikasi menggunakan media digital, eranya sudah berubah sekarang ini, maka strategi PPDB-nya juga harus sudah berubah. Saat ini sudah memasuki era digital, maka panitia PPDB sebisa mungkin juga dapat menggunakan media digital untuk mensukseskan PPDB-nya. Nah, ini berarti sungguh-sungguh ini, kalau tidak sungguh tidak bisa. Sebagai contoh, sekolah Muhammadiyah merubah brandingnya sehingga diminati oleh siswa sampai dari luar kota. Nah, branding ini juga tergantung marketing kita. Kalau kita memarketingkan luar biasa bagusnya, akan diminati oleh orang. Nah, ini cuma makanya perjalanan luar biasa, ini perjalanan besar ini sebenarnya. Branding tersebut adalah sekolah calon pemimpin lah, misalnya kita brand sekolah ini calon pemimpin. Kalau di Brawijaya itu kan brandnya kan sekolah apa? Berbasis teknologi ya, nggak salah itu. Ya seperti itu. Kita buat branding yang lain bisa. Dicocokkan nanti tapi ya. Jadi orang nyekolahan kita tuh orang tuanya sudah bisa membayangkan anak tak sekolah ini kok calonnya jadi gini. Itu sudah tergambar. Orang tua itu kan kadang-kadang percaya atau enggak gitu aja. Kalau percaya dia akan menyekolahkan di tempat kita. Kalau enggak percaya, enggak mau. Maka dari SD sini banyak yang tidak mau menyekolahkan di SMP kita ya karena tidak dipercaya. Belum meyakinkan. Nah itu ada proses. Makanya sekolah itu asalnya terpuruk diangkat itu abot. Kepala sekolah anyar itu orang lebih percaya. Seperti di SD ini kan baru semua, bukan rongsokan asalnya. Baru langsung langsung jadi. Kalau SMP itu dulu pernah sudah terpuruk. Jadi mempercayakan orang itu juga abot walaupun sebenarnya baik. Prosesnya lama. Makanya yang dilakukan harus beda. Membangun jejaring. Nah, misalnya kalau di Muhammadiyah kita itu bisa menggait pondok pesantren di Panggerman. Nah, alasannya gampang kalau saya. Di Panggerman itu kadernya nek posoan itu dengan ngimami nang masjid-masjid Muhammadiyah. Loh kenapa tidak kita manfaatkan? Boleh kamu mengimami di sini tapi murid-muridnya harus sekolah di tempat kita. Harus disandra. Kalau dibiarkan saja ya kita dimanfaatkan aja. Nah itu juga kepintaran juga yang dibutuhkan. Oke, seperti itu. Demikian juga SMA-nya Muhammad Ikon Sekolah Tahfidz SMA Muhammadiyah 1 akhirnya juga sangat diminati oleh calon siswa dari luar kota. Diganti brandnya kalau memang nggak cocok. Panjenengan harus tahu yang disenangi orang tua itu agamanya apik. Nanti sekolah kono-kono anaknya jadi apik, agamanya pinter, mesti seneng. Maka yang laku sekarang itu sekolah-sekolah yang agamanya kuat. Loh, entah. Ya, jadi seperti itu adalah kami dalam rangka menyampaikan ini menggugah. Mari kita ejawantahkan semangat jihad tadi yang ditawarkan oleh Allah dalam bentuk memperjuangkan sekolah ini supaya menjadi besar, sehat, dan seterusnya. Ya, itu harapan kami seperti itu. Ya. Jadi itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diwujudkan dalam bentuk amal yang sesungguhnya. Dan ini Bu Rodia harus membimbing itu semua karena apa yang menjadi besarnya sekolah ini. Tidak boleh diam. Saya dulu itu di SMK tidak pernah diam. Karena saya itu memang dibesarkan di dunia swasta. Swasta itu gak pinter kalau duit. Menang itu kayak pegawai gak bisa. Gak dapat uang. Contoh kalau di sini itu yang jiwa entrepreneur itu Pak Sugeng. Lalu saya tahu karena saya itu belajar entrepreneur juga.
Artinya apa? Punya peluang untuk menghasilkan sesuatu. Oh ini ada peluang. Panjenengan tahu Pak Sugeng itu sekarang. Namanya wilayah sudah dikuasai. Kalau wilayah sudah dikuasai, kebutuhan wilayah nyuplai Pak Sugeng. Sekarang kayak aneh golek jalur ke PP pusat. Maka kegiatan-kegiatan dulu kan pernah diarahkan ke PP Muhammadiyah pusat. Itu sebenarnya dalam rangka itu. Pinter peluang. Walaupun saya itu sebenarnya mau. Saya bisa membuat ekonomi PDM ini hebat. Saya punya keahlian bikin sepatu, sandal kulit. Kalau ini saya jual ke sekolah-sekolah Muhammadiyah Jawa Timur, wah bosan. Justru ketakutan saya, nanti kalau saya dapat pesanan banyak, iso aku nyuplai. Kalau saya tidak bisa nyuplai, berarti saya tidak berkualitas. Berarti produk saya tidak bermutu. Jadi mutu bukan produk yang baik saja, pelayanan juga harus baik. Ulaan sandal, sepatu di Kerio yo. Mari noleng ngirimi mari Rio yo. Gak bermutu. Nah, saya takutkan itu. Padahal saya sudah menghubungi Pucang. Nah, saya dengan kepala Pucangnya gak sulit untuk misalnya bojoku. Jadi sekali poso-posoan. Sudah pesen setahun yang lalu. Sampai sekarang tidak pernah saya buatkan. Saya takut. Nanti aku njaluk nang sopo. Bisakah dia memberikan melayani yang pesanan saya? Saya gampang saja kalau saya mau berbuat itu. Saya lewat